Sama halnya dengan di nursery tadi. Penggunaan drone dalam pengawasan dan pemantauan bibit di nursery semakin populer sebenarnya. Drone itu dapat digunakan untuk mengumpulkan data visual mengenai kondisi bibit, mendeteksi masalah kesehatan tanaman lebih awal, serta memantau yang namanya distribusi kelembapan di area yang lebih luas. Lalu selanjutnya aplikasi manajemen pertanian. Dan berbagai aplikasi manajemen pertanian sebenarnya dapat membantu petani dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan pembibitan kelapa sawit. Aplikasi ini sebenarnya dapat mencakup pengingat jadwal pemupukan, pengawasan pertumbuhan, dan pelaporan kesehatan bibit secara real time begitu teman-teman ya. Lalu seperti apa sebenarnya tantangan dalam tahapan di nursery ini? Meskipun tahap nursery itu merupakan fase yang penting ya teman-teman, terdapat berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh petani. Dan beberapa tantangannya itu seperti yang pertama, perubahan iklimnya. Jadi perubahan iklim itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dari kelapa sawit, terutama terkait suhu dan juga curah hujan. Cuaca ekstrim seperti kekeringan ataupun banjir itu sebenarnya dapat mempengaruhi kondisi media tanam dan kesehatan dari bibitnya. Oleh karena itu, penting sebenarnya bagi petani untuk memiliki strategi adaptasi yang baik dalam menghadapi perubahan iklim tersebut. Lalu selanjutnya hama dan penyakit. Nah, hama dan penyakit ini merupakan tantangan yang terus-menerus dalam budidaya kelapa sawit. Penyerapan hama dan penyakit itu dapat berlangsung cepat jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemantauan yang cermat begitu ya, dan penggunaan metode pengendalian yang efektif itu adalah kunci untuk mencegah kerugian tersebut. Lalu ada keterbatasan sumber daya, di mana dalam beberapa kasus petani mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dari segi modalnya, tenaga kerjanya, maupun akses terhadap teknologi modernnya. Ini sebenarnya dapat membatasi kemampuan mereka untuk menerapkan praktik terbaik dalam pembibitan kelapa sawit tersebut. Lalu selanjutnya kita bisa tahu bahwa ada kualitas benih, di mana kualitas benih kelapa sawit yang digunakan di tahap nursery ini sangat mempengaruhi dari hasil akhir, teman-teman. Benih yang tidak berkualitas atau tidak berasal dari sumber yang terpercaya sebenarnya dapat menyebabkan kerugian dalam produksi. Oleh karena itulah sebenarnya penting untuk memilih benih dari sumber yang terjamin kualitasnya, begitu teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada praktik berkelanjutan dan pembibitan. Menerapkan praktik berkelanjutan dalam pembibitan kelapa sawit itu adalah langkah penting untuk menjaga kesehatan lingkungan dan meningkatkan produktivitas jangka panjang. Jadi ada beberapa praktik berkelanjutan yang dapat diterapkan di nursery, seperti penggunaan pupuk organik. Jadi teman-teman, meminimalkan penggunaan pupuk kimia dan beralih ke pupuk organik itu sebenarnya dapat membantu menjaga kesehatan tanah dan juga lingkungan kita. Dan pupuk organik itu juga membantu meningkatkan kesuburan dari tanah secara alami dan mendukung pertumbuhan mikroorganisme yang bermanfaat begitu ya. Lalu selanjutnya pengolahan limbah. Limbah dari proses pembibitan seperti polybag bekas harus dikelola dengan baik, teman-teman. Limbah ini itu bisa didaur ulang atau diolah menjadi kompos untuk digunakan kembali sebagai media tanam. Mengelola limbah dengan baik itu dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tersebut. Lalu ada penggunaan sumber daya alam secara efisien.
Nah, penggunaan air dan energi itu harus dilakukan secara efisien untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan. Dengan menerapkan praktik yang efisien, petani itu dapat mengurangi biaya dan meningkatkan keberlanjutan dari operasi pembibitannya. Lalu dilakukanlah pelatihan dan peningkatan kapasitas. Meningkatkan kapasitas petani melalui pelatihan dan pendidikan mengenai praktik pertanian berkelanjutan itu sebenarnya sangat penting dan bagus gitu. Jadi dengan pengetahuan yang lebih baik, petani itu dapat mengadopsi praktik yang mendukung keberlanjutan dan meningkatkan hasil dari produksinya. Begitu. Lalu bagaimana dengan teknik pemeliharaan di tahap manajemennya? Jadi teman-teman, untuk memastikan pertumbuhan bibit kelapa sawit yang optimal, sejumlah teknik pemeliharaan itu perlu diterapkan secara teratur. Pemeliharaan ini itu sebenarnya mencakup pengendalian dari hama, pemupukan lanjutan, serta penyiraman dan pengaturan media tanam yang sebenarnya itu sudah disinggung di awal, tapi itu masih secara umum ya teman-teman. Oke, kita lanjut di pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit di nursery itu harus dilakukan secara sistematis untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah meliputi yang pertama, pemeriksaan rutin. Nah, lakukan pemeriksaan secara rutin untuk mendeteksi adanya hama atau gejala penyakit lainnya gitu. Hama yang umumnya menyerang bibit kelapa sawit itu antara lain ulat, kutu, dan serangga penghisap. Dan tanda-tanda serangan hama itu harus diidentifikasi sedini mungkin agar penanganannya itu bisa segera dilakukan. Lalu selanjutnya ada metode pengendalian terpadu atau yang sering disingkat dengan IPM. Terapkan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu dengan memadukan berbagai teknik seperti penggunaan musuh alami, rotasi tanaman, serta penggunaan insektisida organik jika itu diperlukan. Misalnya, penggunaan larvasida dari bahan alami itu bisa menjadi alternatif yang ramah lingkungan untuk mengendalikan larva dari hama-hama tersebut. Lalu selanjutnya penyuluhan dan edukasi. Nah, meningkatkan pengetahuan petani tentang jenis hama dan penyakit yang umumnya menyerang kelapa sawit sangat penting, teman-teman. Penyuluhan dari instansi terkait dapat membantu petani mengenali masalah dengan lebih cepat dan menemukan solusi yang tepat. Lalu selanjutnya ada pemupukan yang berkelanjutan begitu ya. Nah, setelah proses dari pemupukan awal, pemupukan lanjutan itu diperlukan untuk mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemupukan lanjutan itu adalah pupuk yang digunakan, teman-teman. Nah, di pupuk lanjutan ternyata juga menggunakan jenis pupuk yang sama, yaitu mereka menggunakan jenis pupuk NPK yang memiliki unsur hara makro yang sangat kaya seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium yang akan mendukung pertumbuhan vegetatifnya. Selain itu, pemupukan dengan pupuk mikro seperti magnesium, zinc, dan boron itu juga diperlukan untuk meningkatkan kesehatan dari tanaman tersebut. Lalu selanjutnya ada frekuensi dari pemberian pupuk tersebut. Nah, teman-teman, pemberian pupuk itu harus dilakukan secara teratur. Pada umumnya, pemupukan dapat dilakukan setiap 4 hingga 6 minggu sekali, tergantung pada kebutuhan bibit dan kondisi media tanamnya. Pemupukan yang terlalu basah itu sering atau terlalu sedikit dapat mempengaruhi pertumbuhan dari bibit tersebut. Selanjutnya metode aplikasi pupuk. Nah, teman-teman, pupuk itu sebaiknya itu diberikan secara merata ke seluruh area media tanam. Dan pastikan pupuk itu dicampur dengan baik dalam media agar unsur hara itu dapat diserap secara efisien oleh akar dari bibit tersebut. Nah, selanjutnya
kita masuk tahap selanjutnya, yaitu ada penyiraman dan juga manajemen kelembapan. Teman-teman, kelembapan yang cukup itu sangat penting untuk pertumbuhan bibit kelapa sawit. Dan beberapa teknik penyiraman yang efektif itu adalah yang pertama, sistem irigasinya. Kita melihat dari sistem irigasinya. Menggunakan sistem irigasi yang efisien seperti irigasi tetes atau sprinkler itu sebenarnya dapat membantu menjaga kelembapan tanah tanpa membuang air. Penting untuk mengatur jadwal penyiraman sesuai dengan kebutuhan bibit dan kondisi cuaca. Pada musim kemarau, frekuensi penyiraman itu perlu ditingkatkan. Lalu selanjutnya monitoring kelembapan dari tanah tersebut. Nah, menggunakan alat pengukur kelembapan tanah itu dapat membantu dalam memantau kebutuhan air bibit dengan memantau kelembapan. Petani dapat menghindari kondisi overwatering atau underwatering yang dapat merugikan dari pertumbuhan bibit tersebut. Baru selanjutnya ada kualitas air dalam pembenihan. Nah, kualitas air yang digunakan untuk penyiraman itu juga berperan penting dalam pertumbuhan bibit. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait kualitas air. Yang pertama ada pH air, kandungan zat berbahayanya, dan kelembapan udaranya. Nah, untuk pH air sendiri, jadi air yang digunakan itu sebaiknya memiliki pH antara 6 hingga 7,5. Air dengan pH terlalu rendah atau terlalu tinggi sebenarnya dapat mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh akar bibit, teman-teman. Lalu selanjutnya ada kandungan zat berbahaya, di mana pastikan air itu bebas dari zat berbahaya seperti logam berat atau bahan kimia yang beracun, begitu teman-teman. Dan penggunaan air dari sumber yang bersih dan terjamin kualitasnya itu sangat penting untuk kesehatan dari bibit tersebut. Lalu selanjutnya ada kelembapan udara. Nah, selain kelembapan udara, selain kelembapan tanah, kelembapan udara juga harus diperhatikan, teman-teman. Penyiraman pada pagi atau sore hari itu akan membantu meningkatkan kelembapan udara di sekitar bibit, terutama pada cuaca yang panas. Rencana pemindahan bibit ke lahan utama. Nah, teman-teman, persiapan untuk memindahkan bibit ke lahan utama itu adalah langkah krusial yang harus direncanakan dengan baik. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah yang pertama, penentuan lokasi tanam. Nah, pemilihan lokasi yang tepat untuk menanam bibit kelapa sawit itu sangat penting untuk pertumbuhannya. Lokasi tanam itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, akses cahaya matahari. Jadi, pastikan bahwa lokasi itu mendapatkan sinar matahari yang cukup selama 6-8 jam sehari. Karena teman-teman, kelapa sawit itu membutuhkan cahaya untuk fotosintesis, begitu teman-teman. Lalu untuk kondisi tanah, lakukan uji tahan untuk mengetahui kesuburan dan pH tanah. Tanah yang ideal untuk kelapa sawit adalah tanah yang memiliki drainase yang baik. pH-nya itu antara 6-7 dan kaya akan bahan organik. Lalu bagaimana dengan jarak tanamnya? Nah, jarak tanam yang tepat untuk setiap bibit umumnya digunakan adalah 9 x 9 meter atau 8 x 8 meter. Jarak yang cukup akan memberikan ruang bagi akar untuk tumbuh dan mengurangi kompetisi antar dari tanaman tersebut. Lalu kegiatan penyuluhan kepada petani. Nah, teman-teman, penyuluhan mengenai waktu dan prosedur pemindahan bibit itu juga harus dilakukan.
Edukasi mengenai teknik pemindahan yang benar itu dapat meningkatkan keberhasilan transplantasi. Beberapa poin penting yang perlu disampaikan adalah yang pertama, waktu pemindahannya, teman-teman. Pemindahan itu sebaiknya dilakukan pada saat pagi hari atau sore hari untuk menghindari stres pada bibit akibat panas matahari. Lalu yang kedua, proses pemindahan. Nah, akar bibit itu harus dijaga agar tidak rusak selama pemindahan. Lubang tanam yang telah disiapkan itu harus cukup uh, sorry harus cukup dalam dan lebar untuk menampung dari akar bibit tersebut. Dan selanjutnya, di pasca pemindahan, setelah pemindahan, bibit itu harus disiram secara teratur untuk membantu proses aklimatisasi di lahan utama. Penggunaan mulsa di sekitar bibit juga dapat membantu menjaga kelembapan tanah dan mengendalikan dari gulmanya tersebut. Nah, baik, selanjutnya ada teknologi dalam pembibitan kelapa sawit pada tahap nursery ini, di mana kemajuan teknologi ini itu sebenarnya telah memberikan dampak signifikan pada cara kita melakukan pembibitan kelapa sawit. Dan beberapa teknologi yang kini banyak diterapkan dalam pembibitan kelapa sawit, antaranya ada teknologi pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman adalah proses yang bertujuan untuk menghasilkan varietas baru dengan sifat unggul dalam konteks kelapa sawit. Dan teknik-teknik berikut itu dapat digunakan, yaitu yang pertama ada kromosom ganda atau polyploidy. Teknik ini memberikan atau melibatkan penggandaan jumlah kromosom dalam sel tanaman yang dapat menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan yang lebih cepat dan hasil yang lebih tinggi. Meskipun teknik ini masih dalam tahap penelitian, hasil awal menunjukkan potensi yang sangat besar. Lalu selanjutnya ada bioteknologi. Penggunaan teknik bioteknologi seperti kultur jaringan itu sebenarnya memungkinkan produksi bibit kelapa sawit dalam jumlah yang besar dengan kualitas yang seragam. Dan metode ini itu dapat mempercepat proses reproduksi dan memastikan bibit bebas dari hama dan juga penyakit. Lalu selanjutnya ada pemantauan sistem informasi geografis atau yang sering kita dengar dengan singkatan SIG gitu, teman-teman. Di mana ini membantu petani dalam melakukan analisis dan perencanaan kebun. Karena dengan menggunakan SIG, petani itu dapat melakukan hal-hal seperti berikut ini. Pertama, pemetaan lokasi, di mana SIG ini dapat digunakan untuk memetakan lokasi kebun kelapa sawit dan menganalisis faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhannya, seperti kondisi tanah dan akses terhadap air. Lalu selanjutnya ada analisis resiko. Jadi dengan menggunakan data geografis, petani itu dapat mengidentifikasi area yang berisiko tinggi terhadap hama dan ataupun penyakit, sehingga tindakan-tindakan pencegahan itu dapat dilakukan lebih awal. Lalu ada sensor dan otomatisasi. Penggunaan sensor dalam kebun kelapa sawit itu memungkinkan pengawasan yang lebih besar, lebih baik terhadap kondisi tanaman dan lingkungan. Dan beberapa teknologi yang bisa diterapkan itu meliputi sensor kelembapan tanah, di mana sensor ini itu dapat memberikan informasi real time tentang kelembapan tanah, sehingga petani dapat mengatur penyiraman dengan lebih efisien dan mencegah pemborosan air. Kemudian selanjutnya ada drone untuk pemantauan tanaman. Jadi, drone itu dapat digunakan untuk melakukan pemantauan areal terhadap kebun kelapa sawit. Teknologi ini memungkinkan petani untuk mengidentifikasi masalah seperti hama ataupun penyakit yang ada di penyakit dari ketinggian, sehingga intervensi itu dapat dilakukan dengan cepat begitu, teman-teman.
Nah, selanjutnya ada kesehatan dan nutrisi bibit kelapa sawit. Menjaga kesehatan bibit kelapa sawit itu sebenarnya sangat penting untuk menjamin pertumbuhan yang optimal. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait kesehatan dan juga nutrisi. Yang pertama, pucatnya daun. Daun yang pucat itu seringkali menandakan kekurangan nutrisi, terutama nitrogen. Pemupukan tambahan itu perlu segera dilakukan gitu. Kemudian selanjutnya ada daun menguning. Nah, menguningnya daun bisa jadi akibat kelebihan air atau serangan dari penyakit. Dalam kasus ini, penting untuk memeriksa kondisi tanah dan memastikan drainase yang berfungsi dengan baik. Lalu selanjutnya ada keseimbangan nutrisi. Nah, teman-teman, keseimbangan nutrisi ini sangat penting dalam pemeliharaan bibit. Nutrisi yang dibutuhkan oleh kelapa sawit itu meliputi makronutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Itu adalah unsur hara utama yang diperlukan untuk pertumbuhan yang sehat. Pemberian pupuk yang tepat itu akan memastikan kelapa sawit itu mendapatkan jumlah hara yang dibutuhkan. Kemudian ada mikronutrisi. Nah, selain makronutrisi, kelapa sawit juga membutuhkan sejumlah mikronutrisi seperti zinc, boron, dan magnesium. Kekurangan mikronutrisi itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Lalu selanjutnya manajemen tanaman di lahan produksi. Nah, setelah bibit itu dipindahkan ke dalam lahan utama, manajemen yang baik sangat penting untuk mencapai hasil optimal. Hal ini yang perlu diperhatikan itu meliputi yang pertama penanaman dalam barisan. Nah, penanaman bibit kelapa sawit itu sebaiknya dilakukan dalam barisan yang teratur. Hal ini memungkinkan memudahkan dalam pemeliharaan, pemupukan, dan pemanenan seperti tekniknya ada jarak tanam dan juga arah tanamnya, di mana jarak tanam ini menentukan jarak tanam yang sesuai dengan yang sesuai dan sangat penting. Jarak umum yang digunakan di situ adalah 9 kali 9, namun itu dapat disesuaikan dengan budget masing-masing. Kemudian arah tanam. Nah, penanaman sebaiknya itu dilakukan mengikuti arah matahari untuk memaksimalkan paparan sinar matahari bagi semua bibit. Lalu bagaimana pengelolaan gulma? Baik teman-teman, gulma itu dapat menjadi pesaing bagi kita kelapa sawit dalam memperoleh cahaya air dan nutrisi. Nah, beberapa metode pengolahan gulma yang dapat diterapkan adalah yang pertama, pengendalian mekanis, yaitu penggunaan alat-alat permainan untuk mencabut atau mendorong gulma secara mekanis. Kedua, mulsa. Penggunaan mulsa organik atau plastik dapat membantu menekan pertumbuhan gulma serta menjaga kelembapan tanah. Kemudian, penggunaan herbisida. Dalam beberapa kasus, penggunaan herbisida mungkin diperlukan untuk mengendalikan gulma. Namun, penggunaan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan. Baik teman-teman, sampai disinilah presentasi dari saya, yaitu tentang pembibitan kelapa sawit di tahap nursery, di mana tahap nursery sudah saya jelaskan di video awal. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.